nggak kuat saya. Ini mana nih AC yang sini? AC-nya Yang hadap ke saya aja. Ini kena ke semua ya? Oh ya, biarin aja. Biarin aja, Nak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji milik Allah, kita memujinya, memohon perlindungan dan pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita memohon ampun atas dosa-dosa kita memohon perlindungan dari dosa-dosa kita sendiri dan juga keburukan hawa nafsu kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu membuatnya menyimpang. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa Allah simpangkan dia dari jalan yang benar, tidak akan ada yang mampu mengembalikannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam sejahtera untuk Nabi kita Muhammad, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, dan bagi siapapun yang menempuh jalan beliau hingga akhir zaman. Di sore yang mulia ini, di bulan yang mulia, insyaallah kita akan mengkaji sebuah tema yang judulnya Rasanya Ramadan bersama Nabi Muhammad SAW. Tema ini cukup banyak ya, dan panjang. Untuk materi yang saya susun sendiri ini saja harusnya lebih dari 100 halaman, tapi yang bisa saya sampaikan sekarang nggak tahu ini nyampe, kira-kira sekitar 80-an halaman ya lebih. Pembahasannya cukup panjang, di mana kita akan fokus pada bagaimana kehidupan Nabi di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan. Seolah-olah Nabi Muhammad hidup bersama kita di bulan Ramadan. Ini yang akan kita sampaikan insya Allah, dan saya punya juga pembahasan yang lain berkaitan dengan bagaimana para salaf di bulan Ramadan. Berusaha kemarin saya sampaikan dengan lengkap, tapi nggak bisa ya. Itu kemarin cuman saya sampaikan sekitar 20% atau 15% dari materi seharusnya di situ Bondo. Itu pun belum ada tempat yang saya kajikan secara lengkap tentang pembahasan itu ya, tentang bagaimana para salaf, yakni para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para ulama saleh terdahulu di bulan Ramadan. Apa yang mereka lakukan. Untuk yang di masjid ini, di Singosari ini, kita akan fokus pada prakteknya Rasulullah sendiri. Bagaimana keseharian beliau di bulan Ramadan. Pertama, sebelum memasuki Ramadan, Rasulullah sudah persiapan yang kita kenal dengan nama apa? Puasa bulan Sya'ban. Dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dahulu berpuasa di bulan Ramadan ya, atau terbiasa berpuasa bukan di bulan Ramadan, sampai kami menyangka beliau tidak pernah tidak puasa. Selalu puasa. Tidak pernah istilahnya tidak puasa, tidak berbuka. Sampai menyangka seperti itu kami di sini para istri Nabi. Kemudian beliau itu pernah juga sering tidak puasa, sampai seolah-olah kami mengatakan kayaknya Rasul tidak pernah puasa. Maksudnya beliau kondisinya seimbang. Di luar Ramadan beliau seimbang. Ketika lagi puasa, giat puasa, sampai seolah-olah tidak pernah tidak puasa. Pas lagi tidak puasa pun sampai membuat persangkaan seolah-olah beliau tidak pernah puasa. Menunjukkan keseimbangan Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah melengkapi 1 bulan dengan puasa kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak puasanya dibanding bulan Sya'ban. Maksudnya tidak sampai full 1 bulan, dibandingkan bulan-bulan selain Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan terbanyak beliau Rasulullah SAW berpuasa. Bulan Sya'ban ini kan 1 bulan sebelum Ramadan. Persiapannya sangat kuat sekali, dan ini juga ada sisi pembahasan di sisi lainnya dari riwayat Aisyah. Beliau mengatakan beliau tidak mengqadha atau mengganti puasa Ramadan yang terlewat di tahun lalu kecuali baru bisa dilakukan kapan? Di bulan Sya'ban.
Karena di bulan-bulan yang lain Aisyah sibuk melayani Rasul, sehingga tidak sempat berpuasa. Baru kemudian di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa dengan tujuan agar istrinya bisa mengganti puasa-puasa Ramadan yang lewat. Sya'ban menjadi momen suami dan istri banyak-banyak berpuasa. Yang suami untuk persiapan Ramadan tentunya, istri juga. Tetapi ada sisi lain, suami berpuasa supaya istrinya bisa berpuasa. Karena kalau dia itu nggak puasa, istrinya dibikin juga tidak puasa, maksudnya dengan ya hubungan suami istri dan lain-lain, menyebabkan istrinya tadi tidak punya waktu untuk mengganti puasa Ramadan. Jadi Sya'ban ini momen tepat untuk apa? Mengqadha, mengganti puasa Ramadan di tahun yang lalu. Dan sisi menariknya apa? Rasulullah pengen istrinya bisa mengganti puasa tersebut dengan cara apa? Ya aku suami juga puasa. Jangan cuma menyuruh. Aku nunjukkan aku puasa supaya istriku bisa juga semangat berpuasa. Ini sisi yang penting ya. Dan jenengan Masya Allah kalau bisa melakukan itu maka mendapatkan ganjaran semisal orang yang melakukan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili au kama qala. Kata Nabi SAW, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Gara-gara jenengan sebagai suami inisiatif puasa di bulan Sya'ban, istri terus ikut puasa, maka jenengan dapat pahala dari istri tadi. Karena dia melakukan puasa gara-gara jenengan. Kemudian juga dalam riwayat Ahmad An-Nasa'i Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Paling banyak nih di bulan Sya'ban. Ini persiapannya Rasul ya. Sebelum masuk Ramadan saja persiapannya matang. Ini kalau kita tanyakan pada diri-diri kita sendiri, Sya'ban ini puasa apa kita? Atau kemarin Sya'ban sama sekali tidak puasa walaupun 1 hari. Minimal berapa kata Rasul dianjurkan? 3, kalaupun tidak minimal 1 dari setiap bulan. Kalau bisa 3 dari setiap bulan. Kalau bisa lebih bagus lagi apa? Senin dan Kamis. Bisa lebih bagus lagi apa? Sebaik-baik puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud alaihissalam. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Usama bin Zaid bertanya kepada Rasul tentang ini, maka Rasulullah mengatakan, dzalika syahrun baina Rajab wa Sya'ban. Itu bulan Sya'ban, itu bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Rajab ini bulan apa? Bulan suci. Nggih. Ramadan bulan suci. Rajab ini bulan tidak boleh ditumpahkan darah di situ. Tidak boleh ada peperangan. Disebut dengan bulan apa? Al-Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan suci. Ada 4 bulan ya. 1 yang bisa sendiri ini bulan Rajab, yang lain berdempetan. Bulan apa saja ini yang berdempetan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berjajar 3. Total ada 4. Yang disebutkan dalam Al-Quran, 4 bulan suci. Yang memang orang Arab dahulu melakukan itu, penghormatan pada bulan ini tidak boleh ada peperangan sama sekali. Rajab ini bulan suci, Ramadan bulan suci. Ada yang bulan kejepit, yang dianggap sama orang tidak suci. Kata Rasul itu, yaghfulun nasu anhu, itu bulan banyak manusia lalai. Karena terjepit antara 2 bulan suci, dianggap, oh ini bukan bulan apa-apa. Banyak orang lalai. Maka kata Nabi SAW, itu adalah bulan yang diangkat amal seorang hamba kepada Allah Ta'ala, alias ini diangkatnya amal kebaikan kita setiap tahun 1 kali. Diangkatnya amal kebaikan seorang hamba dilakukan 4 kali. Yang pertama dilakukan setiap hari di penghujung pagi dan penghujung malam. Ketika pergantian siang dan malam, itu diangkat amal. Ini banyak ya dalilnya, saya tidak bisa sebutkan sini karena waktunya singkat. Bahkan para malaikat berkumpul di 2 sholat. Sholat subuh dan sholat asar. Ada pergantian, malaikat malam bertukar dengan malaikat siang. Kemudian yang kedua, diangkatnya amal seorang hamba setiap pekan. Kapan itu? Hari Senin dan hari Kamis. Makanya dianjurkan berpuasa. Kemudian yang ketiga, dilakukan diangkat amal seorang hamba setiap tahun. Kapan? Di bulan Sya'ban. Harinya kapan? Tidak diketahui. Karena tidak diketahui, maka Rasulullah pengen tebak-tebakan istilahnya ya. Tebak-tebakan maksudnya apa? Oh, jangan-jangan hari ini diangkat amalku. Aku pengen amalku diangkat dalam kondisi aku berpuasa.
Karena tidak ketahuan di tanggal berapa diangkatnya amal di bulan Sya'ban, tidak ada. Sebagaimana nanti kita bahas Lailatul Qadar, tanggalnya kapan Pak Lailatul Qadar? Malam yang diagungkan ini, malam di mana diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Kapan ini? Ada yang menafsirkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam pertama turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kapan? Malam Lailatul Qadar Pak, tanggalnya. Tidak ada yang tahu. Sahabat ada yang bersumpah demi Allah malam 27. Ada yang bilang itu malam 21, ada yang bilang itu malam 23, ada yang bilang malam 25. Banyak pendapat para salaf. Berbeda pendapat. Sampai ada yang bersumpah-sumpah. Masa mereka bohong? Rahasia tersebut memancing umat Islam untuk mencari di setiap malam. Karena kalau ketahuan andai kata Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Apa yang terjadi? Kira-kira gimana? Diumumkan sampai kalender tanggal merah 27 Ramadan tanggal merah Lailatul Qadar. Gimana kira-kira? Libur semua. Pekerjaan libur semua, orang fokus ibadah, masjid penuh. Betul? Tapi besoknya tanggal 28 sepi, malah kalau bisa kosong. Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 26 kosong terus masjidnya. Kenapa? Santai, engkau ada tanggal 27 Lailatul Qadar. Gitu kalau ketahuan, Pak. Makanya tidak diketahui. Sama juga dengan tanggal jenengan wafat, dicabut nyawanya. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Kalau ketahuan, saya santai, saya suwe. Meninggalnya tanggal meninggalku saya suwe. 10 tahun lagi misal. 20 tahun lagi. 30 tahun lagi. Santai. Dimaksiat-maksiati dhisik. Karena begitu. Kalau manusia tahu kapan itu terjadi, justru yang datang adalah kelalaian, bukan motivasi. Maka kata Nabi SAW, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku pengen diangkat amalku dalam kondisi aku berpuasa. Makanya diangkatnya amal seorang hamba yang keempat, alias ditutup seluruh catatan amalnya kapan? Ketika dicabut nyawanya. Ditutup semua amalnya sudah. Yang selanjutnya adalah amalan lain yang memang sifatnya kontinu setelah dia meninggal terus mengalir. Contohnya apa? Ilmu. Contohnya apa lagi? Harta yang terus dimanfaatkan. Apapun yang terus dimanfaatkan berupa harta atau ilmu berikutnya akan terus memberikan kiriman pahala bagi dia. Tapi amalannya dia sendiri, yang sudah dia usahakan sendiri, di waktu itu sudah ditutup semua, tidak ada lagi dia bisa berbuat amal. Maka orang ketika meninggal pengen, semua orang saat meninggal berharap pengen meninggal dalam kondisi terbaik. Rasulullah pengen diangkat amalnya dalam kondisi berpuasa. Nah, ini panjang kalau saya bahas ya, tentang masalah bagaimana berdoa agar kita bisa husnul khotimah, tapi bukan itu topik kita ya. Itu bisa dibahas di topik tersendiri tentang cara membuat bagaimana Allah menjadikan amal terbaik kita adalah amal saat kita meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah kebaikan ini di doa yang diajarkan Nabi SAW dalam doa yang ma'thur. Jadikanlah sebaik-baik amalku adalah khawatimahu, penutupnya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ini total ada 12 pembahasan, tapi saya nggak bisa bahas semuanya. Mungkin ya, kita ambil cuplikan-cuplikan. Lagi-lagi tadi pembahasannya adalah tentang bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan. Seolah-olah kita hadir bersama beliau dan menyaksikan beliau hidup di bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah fase pra-Ramadan, bagaimana persiapan Rasul. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban diangkatnya amal soleh dalam 1 tahun 1 kali, dan Rasul mencintai diangkatnya amal dalam kondisi beliau berpuasa. Makanya beliau berpuasa Senin. Karena hari Senin adalah hari diangkatnya amal dalam 1 pekan. Kemudian fase yang kedua, pembahasan yang kedua, total ada 12 pembahasan yang saya siapkan. Nggak tahu waktunya cukup apa enggak ya, makanya saya ngomongnya agak cepat ini. Memasuki Ramadan, bagaimana Rasulullah saat memasuki bulan Ramadan? Beliau pertama dulu, sebelum kita bahas itu, dulu umat Islam tidak diwajibkan puasa Ramadan. Mereka bahkan tidak ada kewajiban puasa selama di Mekah. Baru kemudian bertemu penduduk Yahudi di Madinah, ada kewajiban puasa apa? Asyura, tanggal 10 Muharram. Bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian puasa hari ini? Karena hari ini diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk mensyukuri kejadian itu.
Maka Rasulullah mengatakan apa? Kami lebih berhak daripada kalian kepada Nabi Musa. Kami lebih dekat kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka kami pun berpuasa. Rasulullah berpuasa di bulan Muharram tanggal 10. Baru kemudian beliau di akhir hayatnya berangan-angan untuk berpuasa di tanggal berapa? Tasu'a, tanggal 9. Untuk menyelisihi model puasanya orang Yahudi. Yahudi cuma tanggal 10. Cuman sekarang sudah beda. Kalau nggak salah namanya Yom Kippur atau apa namanya, beda. Ya, tanggal 10 yang lain sudah nggak seperti kita pakai tanggalan Asyura 10 Muharram. Sekarang masih dilakukan oleh orang Yahudi ya. Walaupun kemudian berbeda tanggalannya karena mereka pakai tanggalan mereka sendiri sekarang. Tadi pembahasan tanggal 9 sama tanggal 10 ya. Rasulullah dulu diwajibkan puasa Asyura. Bahkan sampai saking wajibnya saat melihat para sahabat ada yang nggak puasa, disuruh stop. Selanjutnya jangan makan apa-apa, jangan minum apa-apa. Jadi puasanya mulai tengah hari. Ini panjang pembahasannya, saya ngarang buku khusus tentang masalah Asyura ini. Saya ada buku khusus tapi pakai bahasa Arab, 100 halaman lebih ya. Saya ngarang buku tentang puasa Asyura, saya teliti riwayat-riwayat hadisnya semuanya, termasuk riwayat-riwayat yang palsu dan lemah. Tapi bukan itu topik kita. Kembali ke pembahasan tadi, dulu sampai seperti itu, bahkan para sahabat disuruh mempuasakan anak-anaknya. Anak-anaknya disuruh puasa. Dipakai mainan, diajak mainan ya. Kalau lapar dikasih mainan lagi. Kalau lapar dikasih mainan lagi. Sampai kemudian waktu berbuka, mereka berbuka. Anak-anak pun dilatih puasa. Ini yang dilakukan waktu itu cuman syariat puasa 1 hari dalam 1 tahun. Apa? Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Qadir punya Asy-Syaukani dan lain-lain, para ahli tafsir menjelaskan awal pensyariatan puasa bukan puasa Ramadan, tetapi puasa Asyura 10 Muharram. Barulah kemudian di tahun 2 Hijriyah diwajibkan apa? Puasa Ramadan. Ini sepakat para ulama dalam masalah ini. Mereka umat Islam baru diwajibkan puasa Ramadan tahun 2 Hijriyah. Berarti berapa tahun setelah Nabi Muhammad diutus? Sekitar 15 tahun. Karena 13 tahun di Mekah atau sekitar itu, 2 tahun di Madinah. Berarti sekitar 15 tahun atau 14 tahun setelah Rasulullah diutus, baru diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya tidak ada. Kemudian Rasulullah terus berpuasa sampai beliau wafat. Kapan beliau wafat? Tahun 11 Hijriyah. Berarti berapa tahun beliau puasa? 9 tahun. Bertemu dengan 9 kali bulan Ramadan. Alhamdulillah, Anda semua, hampir semuanya yang hadir di sini, bertemu Ramadan lebih banyak dari Rasulullah. Betul? Rasulullah cuma bertemu berapa? 9 kali Ramadan. Anda semua di sini yang hadir, hampir semua kecuali yang masih muda, sudah bertemu dengan bulan Ramadan lebih dari Rasulullah. Nah, ini menjadi pertanyaan ini. Seberapa efektif kita mengejar Ramadan? Rasulullah cuma ketemu 9 Ramadan. Kita sudah ketemu banyak, tapi apakah benar-benar berdampak pada kehidupan kita? Yang sampai Rasulullah mengatakan fi kulli lailatin min Ramadan, atau kama qala, setiap malam bulan Ramadan, lillahi utaqa minan nar. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Sampai Rasul mengatakan raghima anfu rajulin, tersungkur hidungnya seseorang, celaka orang ini. Apabila dia mendapati bulan Ramadan, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ramadan ketemu dengan dia tapi dia tidak diampuni selama Ramadan. Sudah Ramadan 20 tahun Ustaz saya ketemu Ramadan. Tidak pernah dapat ampunannya Allah sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. 30 kali, 40 kali ketemu Ramadan tidak pernah diampuni sama Allah selama Ramadan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati yang seperti ini. Berarti Rasulullah bertemu 9 kali bulan Ramadan. Dan Rasulullah saat masuk bulan Ramadan, beliau menyampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Diinformasikan. Nah, ini sunnahnya. Sunnah saat masuk Ramadan apa? Menginformasikan kabar gembira kepada orang-orang. Keluarga, tetangga. Tapi informasi kabar gembiranya bukan sekedar Alhamdulillah ya masuk bulan Ramadan. Tidak stop di situ. Atau cuma sekedar kata-kata marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Enggak cukup di situ. Rasulullah dalam menyampaikan informasi, di dalamnya ada info-info yang memotivasi orang. Ayo fokus pada akhirat, tinggalkan sebentar dunia. Rasul mengatakan apabila masuk malam bulan Ramadan, datang dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah,
Ini versi riwayatnya beliau, ada lagi versi-versi yang lain ya, ada banyak. Hadisnya sahih. Apabila masuk malam bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang membangkang, jin-jin yang sangat jahat. Semuanya dibelenggu, dirantai. Walaupun dirantai, masih bisa ngomong atau tidak? Bisa, mulutnya nggak dirantai. Masih bisa mengirimkan was-was, masih bisa mengirimkan bisikan-bisikan, masih bisa mengganggu, bahkan masih bisa membuat kesurupan. Di bulan Ramadan, iya. Atau dalam makna yang lain, belenggu ini adalah belenggu maknawi, alias mereka tidak bisa mengganggu orang-orang yang benar-benar berpuasa. Belenggu ini bukan belenggu untuk semua setan, tetapi menjadi belenggu bagi setan-setan kepada orang yang puasa, benar-benar puasa. Bukan sekedar puasa dari makan dan minum, cuman pindah jadwal makan. Cuman pindah jadwal makan, tapi dosa terus. Makan nasi enggak, makan harta orang lain iya. Makan nasi enggak, makan uang fulus orang lain iya. Makan apa lagi? Makan telur dan daging ayam enggak kalau puasa, tapi makan daging manusia. Ini orang yang tidak memahami hakikat puasa. Puasanya cuman seperti puasa anak kecil, enggak makan dan enggak minum. Sedangkan puasa yang diminta dari Allah adalah menjaga diri bukan sekedar dari yang halal, tapi dari dosa-dosa. Kemudian juga Rasul mengatakan wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang dibukakan sama sekali. Dibukakan pintu surga, tidak ada yang ditutup sama sekali. Lalu seorang berseru, ya baghiyal khairi akbir, wahai para pencari kebaikan, sambutlah bulan ini. Ayo menuju pada kebaikan. Wa ya baghiyas syarri aksir, wahai para pencari keburukan, para pendosa, para pemaksiat, stop dulu. Jangan dilanjutkan. Sekarang waktunya terapi. Bulan terbaik untuk terapi Anda meninggalkan kemaksiatan yang Anda candui. Kecanduan sama suatu maksiat paling bagus diterapi di bulan Ramadan. Kemudian Rasul mengatakan lillahi utaqa minan nar. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Pakai pembahasan pembebasan dari perbudakan. Neraka seperti perbudakan. Ini panjang ya kalau saya bahas di konten khusus nih, sisi kesamaan antara neraka dengan perbudakan ya. Di antaranya sama-sama dibelenggu. Budak itu dibelenggu di leher dan tangannya. Penghuni neraka juga dibelenggu di tangannya, di lehernya, entah di mana. Pokoknya disebutkan dalam Al-Quran, khuduhu faghullu. Ambil mereka itu para penghuni neraka, belenggu mereka. Disuruh seret. Kemudian juga wadzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Supaya waktu kita cukup, saya agak percepat sedikit ya ini ya. Tinggal berapa menit ini? Tinggal 45. Kemudian Rasulullah, jadi ini disyariatkan apa? Sunnahnya saat memasuki bulan Ramadan, sampaikan kabar gembira pada keluarga, teman-teman, ya, share di WhatsApp. Informasi ini bukan sekedar alhamdulillah ya sampai bulan Ramadan. Loh, tidak ada pesannya. Rasulullah menyampaikan pesan. Apa yang mau dilakukan bulan Ramadan itu apa? Apa yang membuat orang termotivasi? Itu yang perlu disampaikan. Ini sunnah saat memasuki malam pertama bulan Ramadan. Sunnahnya Rasulullah. Kemudian ini ada banyak sunnahnya Rasulullah, nanti kita sebutkan. Sunnahnya Rasulullah lagi, bahkan ini menjadi hukumnya wajib. Dan tidak sah puasa kecuali melalui ini. Apa? Rasul mengatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, malam yubayyit asyam, barang siapa tidak berniat puasa pada malam hari. Yubayyit itu dilakukan di malam hari. Malam hari ini maknanya bukan harus sebelum tidur, enggak. Makna malam hari pokoknya sebelum terbit fajar, itu masih dikategorikan malam hari. Barang siapa tidak meniatkan dalam hatinya dia berpuasa di malam hari, maka dia tidak sah puasanya. Tidak ada jatah puasa bagi dia. Dalam lafaz At-Tirmidzi pakai kata-kata lam yujmi', tidak membulatkan tekad untuk puasa qoblal fajr, sebelum terbit fajar. Jadi walaupun jenengan bangun tidur, masih mau sahur, masih bisa meniatkan diri untuk berpuasa. Karena kalau tidak berniat ini, maka puasanya tidak sah. Dan cukup dalam niat ini adalah apa yang muncul dalam hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man khatara biqalbihi annahu shaim ghadan faqad nawa. Barang siapa terdetak dalam hatinya, terbetik dalam hatinya bahwa dia akan puasa, maka dia telah berniat. Sudah cukup.
Kemudian kita masuk pada fase berikutnya setelah niat. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah itu? Sahur. Sahur ini jangan sampai dilewatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur entah makanannya, entah perbuatannya terdapat apa? Keberkahan. Apa makna keberkahan? Berkah artinya adalah berlipat gandanya kebaikan. Berlipat gandanya kebaikan. Ada orang ya sama-sama gajinya 3 juta rupiah per bulan, tapi satunya berkah, satunya nggak berkah. Beda. Beda. Ada orang tadi sahur makannya cuma 1 piring, ada yang makannya 2 piring, tapi yang 1 piring ini mendapatkan keberkahan lebih, bisa jadi lebih awet. Jadi berkah diantara maknanya adalah kelanggengan sesuatu. Ini dalam bahasa Arab ya, panjang saya bahas ini pernah di kajian yang lain ya. Secara bahasa Arab diantara berkah artinya adalah berlipat gandanya kebaikan. Makna dari berkah adalah kelanggengan sesuatu. Kebaikan tadi langgeng, awet. Itu artinya berkah. Makanya sahur jangan sampai ditinggalkan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits At-Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, al-barakatu fi thalathah. Keberkahan ada pada 3 hal. Fil jamaah, pada kebersamaan. Bareng-bareng. Sunnahnya, makanya nanti kita lihat sunnahnya Rasul, sahurnya bareng-bareng. Sahur bersama, bahkan ada sunnah Rasul juga, buka bersama. Kemudian yang kedua apa? Fis sarid. Pada makanan yang namanya sarid, ini roti yang diremas-remas di dalam kuah daging. Makanan Arab ya. Yang ketiga, as-sahur, melakukan, atau pada makanannya ya, as-sahur. Kalau suhur itu perbuatannya, as-sahur ini makanan sahurnya. Ada keberkahan di sana. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Abdullah bin Harith pernah menemui dalam riwayat An-Nasai, menemui Nabi, aku menemui Rasulullah saat beliau sedang makan sahur. Lalu beliau mengatakan, innaha barakah, sahur ini berkah. A'taakumullahu iyyaha, Allah kasih keberkahan ini buat kalian. Fala tada'uhu, jangan pernah kalian tinggalkan sahur. Jangan ditinggalkan. Apalagi riwayat Ibnu Hibban At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, mendoakan kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang makan sahur. Bukan sekedar berkah, apalagi di sini didoakan sama malaikat. Makanya sahur ini kalau dipikir-pikir, kalau jenengan beda antara sarapan dengan sahur, walaupun tipe makanannya sama, jenengan kalau lagi nggak puasa, sahur sama sarapan kira-kira mirip atau tidak yang dimakan? Mirip-mirip ya, 1 porsi piring, mirip-mirip. Sahur ya gitu, sarapan ya gitu kan ya. Nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau jenengan pas lagi nggak puasa siang, lapar luar biasa apa enggak? Lapar, harus makan siang, harus banyak. Minum sekian-sekian. Tapi sahur Allah jadikan berkah, jenengan siang kerja pun nggak haus, nggak lapar. Merasakan itu? Merasakan? Merasakan. Kayak nggak masuk akal. Kayak nggak masuk akal. Dan saya sendiri mengalami itu juga. Bahkan nyusun materi ini, dalam kondisi saya tidak enak badan, hanya tadi dari jam 1 sampai asar, jadi 80 halaman. Nyusun materi buat kajian sekarang ini. Ya walaupun ada materi-materi yang dulu saya masukkan. Keberkahan. Allah kasih keberkahan bagi orang-orang yang sedang berada di atas jalannya. Kemudian juga, sabda Nabi SAW, riwayat Ahmad, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu kalau dimakan mengandung keberkahan. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. Walaupun cuma minum 1 teguk air. Coba jangan bayangkan minum 1 teguk gimana? Kadang 1 gelas lebih, berapa teguk itu ya? Walaupun cuma 1 teguk, Pak. Glek gitu aja. Disuruh jangan tinggalkan sama Rasul. Walaupun air keran misalnya, pokok jangan ditinggalkan. Ya air keran tapi pilih-pilih kerannya Pak ya. Fa innallaha azza wa jalla. Kenapa wahai Rasul suruh jangan ditinggalkan? Kenapa sama Rasulullah disuruh jangan tinggalkan sahur sama sekali? Kenapa? Kata Rasul, karena Allah dan para malaikatnya mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan sahur.
Kemudian juga riwayat Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, man arada an yasum, dalam riwayat Ahmad ya, disahihkan oleh Al-Albani, barang siapa ingin berpuasa, falyatasahhar bi syai', hendaknya dia bersahur dengan sesuatu. Jangan ditinggalkan. Lalu bagaimana sahur yang terbaik yang dianjurkan adalah kurma. Itu paling bagus. Bahkan jenisnya lebih spesifik, yang tamar ya. Kurma tua. Kurma yang jenengan makan ini biasanya. Jangan ditinggalkan. Pesan saya jangan ditinggalkan. Walaupun makannya soto, gado-gado, pecel. Tapi jangan ditinggalkan kurmanya. Dan bagaimana cara makan kurma yang benar, nanti kita kasih tahu ya. Di antaranya adalah banyak sunnahnya Nabi, termasuk dalam penggunaan jari, tapi waktunya nggak cukup di sini ya. Di antaranya juga kemudian menjilati sisa-sisa kurma yang ada di jari. Memakan kurma tadi dengan menggunakan 3 jari. Kemudian juga apa sunnahnya lagi? Memakannya dalam hitungan witir. Apa witir? Ganjil. 1 atau 3 atau 5 atau 7. Ini sunnahnya Nabi. Rasulullah ketika mau berangkat sholat id, beliau Idul Fitri maksudnya ya. Sunnahnya Rasulullah sebelum berangkat sholat Idul Fitri, apa yang beliau lakukan? Memakan kurma dalam hitungan ganjil. Ini besok kalau mau Idul Fitri, makan kurma dulu sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Makan berapa? Ganjil. Karena Rasulullah melakukan itu. Ini kan tadi saya cerita, kita topiknya adalah bagaimana rasanya Ramadan bersama Nabi. Loh ini loh, Nabi Muhammad kalau sedang mengalami bulan Ramadan. Kayak gini. Dan sahur ini jangan sampai ditinggalkan, karena ini yang membedakan puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, faslu ma baina siyamin wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab Yahudi dan Kristen, apa bedanya? Sahur. Makan sahur, itu yang membedakan. Dan mengakhirkan sahur juga sunnah Nabi. Sebab ini bahkan bukan hanya sunnahnya Nabi Muhammad saja, tapi sunnahnya para nabi yang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani, inna ma'syaral anbiya, kami para nabi, umirna, kami diperintahkan, an nu'ajjila iftarana, mempersegerakan makanan berbuka, wa nu'akhira suhurana, untuk mengakhirkan makan sahur, wa nad'u aymanana wa ala syama'ilina fis shalah. Dan Allah perintahkan kepada kami para nabi untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat kami. Ini berarti perbuatannya para nabi. Perbuatannya para nabi ini juga diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang lain ya, ada banyak ya. Saya nggak perlu sebutkan, sini ada banyak sekali riwayat-riwayat tentang bukti bahwa mengakhirkan sahur adalah prakteknya para nabi terdahulu, bukan Nabi Muhammad saja. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku berada di atas kebaikan, ma'ajjalul iftar, selama mereka masih mempersegerakan berbuka, wa akharus suhur, mengakhirkan sahur. Jangan buru-buru sahur jam 2, belum. Kalau masih nanti buka adzannya masih jam 4, jangan buru-buru sahur jam 2. Sunnahnya bukan seperti itu. Sunnahnya apa? Diakhirkan, didekatkan. Nanti kita lihat jaraknya berapa. Jarak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW antara sahur dengan adzan subuh. Dan senantiasa umat dalam kebaikan. Kenapa? Kata para ulama, kalau nggak salah Imam Nawawi dan lain-lain menjelaskan, karena mereka masih mengetahui ini sunnahnya Rasul. Dan mereka mempraktekkan sunnahnya Rasul. Umat Islam akan terus berada di atas kebaikan selama mereka mempelajari sunnah Rasul dan mempraktekannya. Salah satunya mempersegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Kemudian sunnahnya lagi adalah sahur bersama-sama. Rasulullah SAW dalam sebuah momen yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai, Rasul mengatakan kepada Anas, wahai Anas, aku ingin berpuasa. Tapi ini berarti bukan puasa Ramadan ya. At'imni syai'an, kasih makan aku sesuatu. Lalu aku membawakan kurma, kata Anas, dan satu wadah berisi air. Dan itu terjadi setelah adzan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal. Maka kemudian beliau bersabda, wahai Anas, coba cari orang lain supaya dia makan bersama aku. Maka kata Anas, aku memanggil Zaid bin Thabit. Lalu dia datang. Kemungkinan ini Anas masih muda, karena ini Anas bin Malik saat itu menjadi pelayannya Nabi, pembantunya Nabi.
Beliau berkhidmat selama 10 tahun melayani Nabi. Kemungkinannya berarti ini kenapa kok nggak Anas yang diajak untuk sahur bareng? Mungkin saja Anas di sini masih kecil. Yang diajak di sini suruh cari rojul, laki-laki yang dewasa. Maka didapati Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit datang. Aku tadi sudah minum 1 teguk air sawik. Sawik ini nanti salah satu minuman yang Rasulullah minum saat berbuka puasa di waktu safar. Kebiasaan orang Arab saat itu namanya minuman sawik. Apa itu sawik, Pak? Mungkin baru dengar sekarang. Sawik ini adalah air yang dicampur di situ ada tepung gandum. Jadi nanti minumannya ini istilahnya kayak minum makanan bergizi kayak mana ya? Jadi malah merek ini gak disponsori bisa. Kayak energen wis gampangannya ya. Gampangannya kayak energen, tapi bukan energen, versi orang zaman dulu. Jadi dia tepung gandum diaduk pada air, jadi airnya nanti agak kental. Airnya jadi kayak makanan tapi minum langsung glek habis. Dan itu cukup awet, dibawa orang Arab di masa lalu dalam perjalanan jauh awet. Makanya mereka bawa sawit inilah. Dan juga lebih awet bukan sekedar awet di perjalanan tapi awet di perut. Lebih awet di perut ya. Ini nggak tahu kalau versi sekarang apa, ada orang jualan sawik ya buat sendiri nih ya. Jadi dia cari aja di internet tentang resepnya sawik ini. Namanya SAWIK ya, sawik kalau bahasa Indonesianya. Lalu dia berniat puasa dan Rasulullah bersahur bersama Zaid bin Thabit. Baru setelah itu berdiri bersama melakukan sholat sunnah fajar lalu pergi masjid sholat subuh. Kita lihat jarak dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Dan ini riwayatnya Zaid bin Thabitnya. Kalau tadi riwayatnya Anas bin Malik menceritakan Zaid bin Thabit ya. Ini riwayatnya Zaid bin Thabit di dalam Sahih Bukhari. Saling terhubung ya. Jadi serunya belajar hadis Nabi SAW itu ya gitu. Kita temui dari sudut pandangnya Abu Hurairah, sudut pandangnya Anas bin Malik, sudut pandangnya Ibnu Umar, sudut pandangnya, dan seringkali yang dimaksud adalah kejadian yang sama atau peristiwa yang sama. Ini mungkin saja yang dimaksud peristiwa sama atau mungkin saja peristiwa yang berbeda. Kita tidak bisa menentukan ini kecuali melihat pada penjelasan para ulama. Saya belum teliti lebih lanjut. Tapi dalam riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, aku bersahur, kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahur bareng-bareng. Sunnah Nabi apa? Sahur bersama. Ini sunnah. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami pergi menuju salat. Ditanya, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Jarak antara keduanya ini mungkin menjadi pembahasan ya. Kalau dari yang saya baca-baca dalam penjelasan-penjelasan sebagian ulama mungkin yakni jarak setelahnya sahur. Bukan jarak antara mulai sahur. Beda antara mulai dengan finish ya. Yang dimaksud adalah selesai sahurnya. Kapan selesai sahur dengan waktu adzan sholat subuh adalah jarak 50 ayat Quran. Waduh bingung, 50 ayat Quran ini berapa Ustaz? Karena memang sehari-hari kita tidak terbiasa dengan hitungan ayat Quran. Mereka para sahabat dulu menghitung waktu pakai hitungan apa? Ayat Quran. Kalau anak zaman sekarang hitungan kira-kira scroll video TikTok 10 video. Ya kan gitu. Karena sehari-harinya lengket sama TikTok. Tapi orang zaman dulu, para sahabat Nabi, mengukurnya pakai apa? Ayat Quran berapa? Tidak tahu. Saya akan pakai gambaran sederhana gimana cara ngitungnya. Dahulu Imam Ahmad bin Hambal mendapati masyarakat di zaman beliau kesulitan sholat taraweh mengikuti gaya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Koyok terlalu lama. Akhirnya Imam Ahmad bilang kepada para sahabatnya, kasihan itu orang-orang lemah. Sudahlah, bacakan saja imam 1 rakaat itu 6-7 ayat. Titeni ya, ini cara menghitungnya ya. Ayat yang jenengan lihat sekarang belum tentu ayat yang dimaksud versi zaman dulu. Karena penentuan akhir ayat mulai ayat ini berbeda-beda. Penentuan awal dan akhir ayat ini berbeda-beda. Tapi saya kasih gambaran lebih mudahnya cara menghitung 50 ayat yang dimaksud gimana Ustaz? Yang dimaksud adalah seperti ucapan Imam Ahmad bin Hambal tadi, ya, dinukil dalam Lataiful Ma'arif dan lain-lain. Melihat orang-orang aduh kasihan ini. Sholat taraweh orang-orang lemah, tidak kuat kayak zamannya para sahabat. Zamannya para tabi'in itu atau sahabat saya lupa ya. Ini di kajian saya yang lain. Mereka menganggap surat Al-Baqarah dibaca dalam 12 rakaat itu kecepatan. Itu sholat tarawih yang ngebut istilahnya. Al-Baqarah berapa?
2, berapa? Nah, hampir 2,5 juz. Hampir 2,5 juz. Itu kan kurang 2 halaman aja dah setengah juz ya. 2,5 juz. Dalam 12 rakaat. Bagi mereka para salaf dulu kecepatan. Itu pun di zamannya Imam Ahmad, karena Imam Ahmad sudah jauh ya. Beliau itu wafat tahun 241 atau 240 ya, saya lupa. Sekitar itu 240 atau 241 Hijriah. Jaraknya lumayan kan, jauh dari para tabi'in. Zaman ini Imam Ahmad gak kuat orang. Kata Imam Ahmad, sudahlah 1 rakaat 6 sampai 7 ayat. Maka dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya Imam Ahmad, dan mereka dapati mereka khatam Al-Quran dari tarawih tadi di tanggal 27 Ramadan. Kira-kira berapa itu yang dimaksud 6 sampai 7 ayat? Perkiraan kalau kita hitung memang mau khatam, dan memang prakteknya di masa lalu yang banyak dipraktekkan adalah 20 rakaat tarawihnya. Itu kira-kira adalah sekitar 6 sampai 7 ayat itu yang dimaksud kira-kira 1 halaman lebih. 1 halaman yang versi Mushaf Madinah atau 1 halaman lebih. Kira-kira sekitar itu. Kemungkinannya 1 halaman lebih, nggak mungkin cuma 1 halaman. Karena khatamnya tanggal berapa? 27. Kemungkinannya 1 halaman lebih. Kira-kira itu, Pak. Berarti kalau kita ngitung 6 sampai 7 berarti 7 kali lipat. Tadi kan 50 ayat. Kita bagi jadi 7 kali lipatnya. Sekitar 50 ayat ini seperti membaca katakan 8 atau 9 halaman. Berarti berapa itu? Hampir setengah juz. 50 ayat ini kira-kira kalau pakai hitungannya Imam Ahmad bin Hanbal tadi adalah hampir setengah juz. Berapa menit? Enggak tahu. Jenengan masing-masing beda-beda. Tapi mereka dulu karena saking lancarnya Qur'annya bukan di atas kertas tapi di mana? Di dada. Para sahabat dulu Qur'annya di sini bukan di kertas. Yang memegang mushaf kertas cuma beberapa orang. Dahulu para sahabat Qur'annya di sini, di dalam dada masing-masing. Mereka baca. Ya, dan mereka membaca ini tadi 50 ayat. Kalau kita pakai hitungan, ya beda-beda ya orang ya. Kalau pakai bacaan yang tartil, yang pelan, tapi orangnya mutkin, kira-kira 1 juz Quran itu butuh 30 menit. Kalau bacaan standar. Tapi lancar ya. Kalau tidak lancar mungkin 1 jam, ya tidak masalah ya. Yang penting lanjut dibaca. Jangan nggak disentuh sama sekali Qurannya. 1 jam atau setengah jam. Berarti kira-kira berapa? Sekitar mungkin 15 menit, mungkin 10 menit. Mungkin tapi ini ya. Wallahu a'lam bishawab tentang berapa ukuran antara Rasulullah selesai sahur dengan sholat. Dikasih jeda. Tapi kalau nggak dikasih jeda gimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena juga nanti kita lihat sabda Nabi yang lain kalau waktunya cukup ini ya. Tentang orang yang memegang air gelas minum padahal sudah adzan. Disuruh sama Rasul diminum. Walaupun ini perselisihan para ulama tentang pembahasan ini ya. Ada perselisihan besar dari antara para ulama. Apakah hadis ini masih dipraktekkan atau tidak. Kemudian, oh ya ini ya, pas langsung bahas ini ya, saya lupa. Jadi ada keringanan. Nyambung ketika masalah sahur. Saya sendiri malah lupa urutannya nih ya, pembahasannya. Jadi saat sahur, ada keringanan saat mendengar adzan subuh. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadakumul an-nida wal ina'u ala yadihi." Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan, adzan kedua alias adzan ketika terbit fajar atau meyakini sudah masuk fajar. Sementara di tangannya ada apa? Ada wadah gelas air. Fala yadh'hu, jangan, kalau di sini pakai lafadz ina, wadah, berarti bisa makanan, bisa minuman. Fala yadh'hu, jangan dia letakkan sampai dia menuntaskan hajatnya, kebutuhannya. Ini dalam hadis yang sahih. Kalau dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, Jabir bin Abdullah, Abu Zubair bertanya kepada Jabir tentang orang yang ingin berpuasa sementara wadah minumnya sedang ada di tangannya mau diminum, lalu dia mendengar adzan. Maka Jabir bercerita, dahulu kami diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, liyashrob, hendaknya dia minum. Cok disuek-suek no. Selesai minumnya, adzannya selesai. No. Diminum, tuntaskan hajatnya, selesai. Ini kalau memang mau dipraktekkan, tapi sudah di tangannya. Bukan adzan betul langsung ngambil gini. Enggak, kayak gitu. Bukan gitu prakteknya.
Adzan, Allahu Akbar, langsung ngambil air terus minum. Tidak seperti itu. Tapi pendengar adzan saja tidak cukup untuk menentukan waktu subuh. Bisa jadi yang adzan ini mendahului waktu subuh. Jadi perlu untuk memperinci permasalahannya. Tidak sesederhana sekedar mendengar adzan subuh. Bisa jadi dia yang adzan mendahului waktu subuh. Sebagaimana itu yang terjadi di banyak tempat. Jadi hendaknya dia minum. Memang perselisihan para ulama ya tentang masalah ini. Mereka yang menolak hadis-hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah waktu adzan pertama, bukan adzan kedua. Tetapi pembahasan ini tidak cukup di sini ya. Ini dibahas oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Salim bin Abdul Jalil dalam kitabnya Sifatus Shaumin Nabi. Dibahas dengan detail, membuktikan bahwa yang terjadi di situ adalah adzan kedua, bukan adzan pertama. Sebagai kritik kepada para ulama-ulama fikih yang memahaminya dengan menolak hadis ini. Nah, ini adalah kecondongan kami di sini lebih condong pada kebolehannya karena datang riwayat-riwayatnya sahih. Ini keringanan yang Rasulullah SAW berikan. Kemudian pembahasan yang keempat, bagaimana adab Nabi saat makan dan minum. Tentu panjang, gak mungkin cukup waktunya di sini. Saya hanya menyebutkan sedikit saja yang penting-pentingnya. Pertama, disunnahkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dalil yang sebelum makan adalah sabda Nabi SAW, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah SAW apabila hendak tidur dalam kondisi junub, maka beliau berwudu. Dan apabila beliau hendak makan atau minum, ghasala yadaihi, mencuci tangannya. Kemudian beliau makan atau minum. Sunnah Nabi, mencuci tangan sebelum makan. Sederhana Ustaz, kayaknya sudah biasa. Enggak, biasanya orang masih meninggalkan ini. Biasanya orang masih meninggalkan ini. Enggak tahu kalau ternyata ini sunnahnya Nabi. Dalam hadis riwayat An-Nasai disahihkan oleh Al-Albani. Hadis nomor 257. Ini sunnah. Mencuci tangan sebelum makan atau minum. Kemudian kalau setelah makan juga demikian. Bahkan ini teks yang tegas dari Nabi. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama ahadukum, apabila tidur salah seorang dari kalian, wa fi yadihi rihu ghamar, sedangkan di tangannya ada bekas-bekas lemak sisa makanan, ada aroma bekas sisa makanan, falam yaghsil yadahu, dia belum mencuci tangannya, fa asabahu syai'un, lalu dia terkena sesuatu, penyakit atau apa yang semisal dengan penyakit, gangguan, ya, fala yalumanna illa nafsah, jangan cela kecuali dirinya sendiri. Lah suruh siapa kamu tidak cuci tangan sebelum tidur? Kamu terkena penyakit. Bahkan Nabi SAW sebelum tidur apa yang diperintahkan seseorang? Mematikan semua sumber-sumber api. Kemudian apa? Mematikan lampu, sumber-sumber api ini tadi ya. Kemudian apa? Menutup wadah dan bejana-bejana. Karena wadah dan bejana ini rawan. Ada hewan-hewan, tikus, kecoa, cicak, jilat-jilat, ya kan ya. Besok jenengan pakai bejana wadah tadi ini, dipakai makan, pakai minum, kena penyakit. Rasulullah sudah menekankan ini sejak 1400 tahun yang lalu lebih. Kemudian porsi yang ideal dalam makan dan minum yang dianjarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat yang mulia Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarram min batnih atau min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi oleh manusia dibandingkan perutnya sendiri. Ini perut Pak adalah wadah terburuk yang diisi manusia, kata Nabi. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbah. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan, sedikit ukulat, beberapa suap makanan yang cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Wis itu tok. Yang disunahkan bagaimana? Beberapa suap, menunjukkan sedikit. Pakai bentuk jamak yang menunjukkan sedikit. Beberapa suap. Tidak banyak-banyak. Fa'in kana la mahala, andai kata dia mau lebih. Tidak cukup cuma beberapa suap. Katakan 5 suap, 7 suap, tidak cukup. Fa'in kana la mahalah, kalau memang itu harus lebih, kata Rasulullah, fathuluthun li ta'amih, sepertiga untuk makannya, wa thuluthun li syarabih, sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasih, sepertiga untuk nafasnya. Itu ukurannya,
Bukan makanan dijejali terus mangan mangan sampai gelegean, makanan minumannya sampai keluar lewat mulutnya sini, gelegean. Saking penuhnya perutnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid, atau kama qala. Seorang mukmin makan di satu usus. Sedangkan al-kafir, orang kafir makan di berapa? Fi sab'ati am'a, di 7 usus. Alias mukmin itu tidak rakus, tidak tamak dalam makanan. Orang kafir tamak, makan tidak cukup, ini terus lagi. Mukbang, ya. Saya udah mukbang, makan banyak gini, dimakan semuanya. Ditampakkan pula, dipamerkan pula depan masyarakat. Kasihan orang miskin yang menonton. Kemudian posisi duduk, bagaimana Rasulullah posisi duduknya saat makan. Dan ini nyambung terkait dengan bagaimana membagi porsi makanan dan minuman di dalam lambung. Adalah terkait dengan cara Rasulullah duduk. Kita lihat dalam hadis riwayat Muslim. Anas bin Malik bercerita, aku melihat Rasulullah SAW duduk dalam kondisi ik'a. Apa itu? Muqayyan, ik'a. Duduk ik'a saat memakan kurma. Ini juga salah satu bentuk duduk tasyahud atau duduk antara dua sujud yang di sunnah, termasuk salah satu bentuk sunnah. Yakni dengan cara apa ik'a ini? Dia nanti pantatnya ini ditempelkan ke tumitnya. Saya ulangi lagi, pantatnya ditempelkan ke tumitnya. Duduk seperti duduk tasyahud atau duduk antara dua sujud, tetapi kedua tumitnya berdiri. Kalau biasanya kan ditidurkan satu ya, enggak. Diberdirikan dua-duanya. Seperti orang mau bangkit, berdiri. Seperti itu. Itu cara Rasulullah duduk makan kurma. Duduk dengan posisi ik'a namanya. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani, dari Abdurrahman bin Busr, suatu saat dihadiahkan seekor kambing kepada Nabi SAW, lalu beliau makan kambing. Kalau tadi Ustaz itu mungkin makan yang ringan, cuman kurma, makanya duduknya seperti itu. Jadi duduknya bukan gini ya Pak ya. Ini malah dilarang. Rasul melarang seseorang makan dalam kondisi bersandar. Karena bersandar apa? Makin tamak Pak. Dan menunjukkan kesombongan. Karena dahulu para raja yakni para raja Romawi dan Persia makannya sambil bersandar. Dan membuat orang semakin tamak. Lambungnya kayak dikasih, makan sepuasmu kayak gitu. Kejadian yang lain, riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani, dihadiahkan seekor kambing kepada Nabi SAW, lalu beliau duduk berlutut. Duduk berlutut. Ini mirip dengan cara posisi ik'a ini tadi, atau tadi bisa jadi juga tumitnya tidak ditegakkan. Betisnya tidak ditegakkan, tapi diturunkan. Yang nanti di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar, ada 3 posisi ya dalam duduk saat makan yang dianjurkan. Ada 3 posisi. Yang pertama tadi posisi ik'a ya, dengan duduk seperti tasyahud tetapi 2 tumitnya tegak, dijadikan sandaran pantatnya. Kemudian yang kedua posisi berlutut, yang Rasulullah memakan daging kambing tadi dengan posisi berlutut sampai orang Arab Badui bertanya, duduk macam apa ini? Jadi orang Arab Badui ceplas-ceplos ya, ngomong langsung, ini model macam apa ini duduknya ini? Dia makanya duduknya duduk santai gitu kan harusnya. Kata Nabi SAW, Innallaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaran anida. Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai hamba yang mulia dan tidak menjadikanku sebagai orang yang semena-mena, penguasa yang sombong dan keras kepala. Tidak mau beliau meniru gaya para raja makan, nggak mau. Gaya para pejabat, nggak mau. Beliau mau seperti hamba sahaya biasa, orang biasa. Duduk dengan cara berlutut makannya. Apa faedahnya di sini? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Ibnu Hajar, mirip-mirip ya pembahasannya beliau berdua. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ya karena posisi ini membuat orang nggak nyaman, maksudnya pengen cepet-cepet pergi. Maksudnya apa? Biar nggak makan banyak-banyak. Biar dia tidak makan banyak-banyak dan tidak berlebihan dalam makan. Itu Rasulullah tujuannya. Makanya nyambung dengan hadis tadi kata Rasul, cukup bagi seorang hamba makan berapa? Beberapa suap cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau mau lebih, maksimal berapa? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Sisakan ada buat nafas, Pak. Kalau tidak ada sisa nafas, ini biasanya tadi saya bilang, gelegean, makanannya naik ke mulut. Gitu ya.
Oh, sini tuh saking penuhnya perutnya, udah muntah. Semua mau dimakan. Kemudian juga ada versi yang lain yang ketiga yang disebutkan Ibnu Hajar, tapi saya belum nemu riwayatnya ya. Mungkin harus ditelusuri lagi, saya yang belum meneliti. Jadi ada yang versi yang mungkin jenengan kenal, terkenal sekali, duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Setengah-setengah ya posisinya ya. Ngerti mungkin ya. Kayak orang-orang Arab biasa makan, posisinya gak bisa saya tunjukkan di sini ya. Ya kayak gini kira-kira gini, terus satunya diangkat begini. Nah, posisi begini. Dan memang kalau makan berjamaah rame-rame, posisi begini atau posisi berlutut atau ik'a itu jadi membuat apa ya? Tempatnya jadi lebih banyak, muat banyak orang untuk makan rame-rame, satu nampan 10 orang gitu. Itu biasa kalau di orang Arab kayak gitu. Satu nampan 10 orang, satu nampan berlima, itu menjadi keberkahan buat orang-orang yang makan di sana. Ini cara yang dianjurkan dalam makan. Ini sunnah yang ditinggalkan ya. Saya sendiri juga jarang praktekkan ini sejujurnya, kecuali yang tadi duduk dengan ditegakkan salah satu kaki, cuman saya belum nemu riwayatnya. Saya sudah cari, berusaha tidak nemu riwayatnya. Yang ada riwayatnya yang berlutut dan yang ik'a tadi namanya. Yang dilarang adalah makan sambil bersandar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, la akulu muttaki'an, aku tidak makan dalam kondisi bersandar. Gini, sandar kursi ini. Kalau Ustaz gimana kalau makan pakai kursi? Ya jangan bersandar. Kecuali memang ada hajat, kebutuhan, sakit punggung, dan itu beda ya. Kita tidak bahas kondisi-kondisi di luar normal. Kemudian yang kedua apa? Dilarang makan sambil tengkurap. Beliau juga tidak makan dalam kondisi mumbatih, yakni berbaring di atas perut dan wajahnya. Ini larangan disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Pembahasan yang kelima, bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Puasanya beliau adalah puasa yang fokus pada kesabaran. Sampai Rasul menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah puasa bulan kesabaran. Makanya sangat tidak heran jika memang nanti kita temukan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan setiap amal anak Adam itu 10 kali lipat ganjarannya. Betul ya? 1 sama dengan 10 kali lipat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu ya. Saya lupa riwayatnya di Al-Quran itu ya. Fala yujza illa mithlaha, sebelumnya itu ya. Bi asyri amthaliha, pokoknya sebentar Al-Quran bi asyri amthaliha. Wa man 'amila bisayin fala yujza illa mithlaha. Itu di Al-Quran ada ya. Itu di akhir surat, saya agak lupa surat Al-A'raf apa surat Al-An'am ya. Di situ disebutkan. Satu kebaikan dibalas sama Allah berapa? 10. Ila sab'imi'ati di'fin, sampai berapa? 700 kali lipat. 700 ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji. Terus berkembang. Kalau dihitung itu pakai matematika jadi 700 kali lipat. Itu permisalan nafkah di jalan Allah. Jadi kata Nabi SAW ini sebenarnya sumbernya dari Al-Quran semua. Amal anak Adam kebaikan ini 1 diganjar 10 kali lipat dan bisa berapa? Maksimal 700 kali lipat. Tapi Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Nabi, illa saum, kecuali satu amal. Apa itu? Puasa. Puasa tidak dikali lipatkan 10, puasa tidak dikali lipatkan 700. Berapa dikali lipatkan puasa? Tidak dikali lipatkan. Apa kata Allah? Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu milikku. Wa ana ajzibih, aku yang akan mengganjarkan. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya. Syahwat, ingat syahwat ini bukan sekedar jima' saja, bisa juga diartikan dia meninggalkan apapun dosa. Min ajli, gara-gara aku. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW di shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia saat apa? Saat berbuka puasa ketemu makanannya. Dan bahagia di akhirat apa? Itu buka puasa yang kedua. Ibnu Rajab menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif, ini buka puasa di dunia saja, jangan sudah senang. Nemu gorengan, gado-gado, es campur, buah-buah, wow, lengkap. Pengen diemplok kabeh, pengen dimakan semua. Ini baru di dunia, senangnya luar biasa. Dijanjikan sama Allah ada berbuka puasa di akhirat. Tapi bukan buka puasa itu. Buka puasanya adalah bertemu dengan Allah. Allah balas semua kebaikan Anda karena melakukan puasa. Ini yang buka puasa yang harus ditunggu-tunggu. Buka puasa yang kedua ini.
Apa posisi yang perlu saya tekankan di sini? Ini nyambung dengan ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dibalaskan pahalanya tanpa dihitung, tanpa batas. Tapi di dalam ayat ini disebut puasa enggak? Enggak disebut puasa. Apa yang disebut? Sabar. Karena sabar itu adalah inti dari puasa. Makanya Rasul sebut syahrul Ramadan syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bulan sabar. Sampai Rasul bahasakan sebagai bulan sabar. Jadi yang menjadi poin inti dari puasanya Rasulullah adalah kesabarannya. Ini poin intinya. Makanya 3 jenis sabar berlaku pada puasa. Apa saja tiga jenis sabar ini? Sabar yang paling besar pahalanya apa? Sabar di atas ketaatan kepada Allah, jenis pertama. Sabar melakukan ketaatan, kewajiban. Yang kedua sabar apa? Sabar menghadapi maksiat. Yang ketiga apa? Sabar menghadapi takdir Allah. Ini 3 jenis kesabaran semuanya berlaku pada puasa. Dan ketika orang kurang dalam 3 jenis sabar ini, berkurang juga pahala puasanya. Saya ulang lagi ya. Kekurangan orang dalam kesabaran ini akan mengurangi pahala puasanya. Ketika ada salah dalam 3 sabar ini. Pertama sabar apa tadi? Melakukan ketaatan. Oh, puasa tapi nggak sholat gimana? Kacau sudah. Sabar dalam ketaatannya gagal. Puasa tapi nggak sholat. Berarti nggak paham tujuan puasa. Karena tujuan puasa adalah sabar. 3 jenis sabar ini. Yang kedua apa? Sabar menghadapi maksiat. Puasa tapi terus maksiat. Makan harta orang lain. Cuman nggak makan nasi. Nasi bagi dia haram. Harta orang lain halal. Kan salah dalam berpikir. Kemudian apa lagi? Yang lain-lain, dosa yang lain. Yang puasa cuman perutnya, matanya tidak puasa. Telinganya tidak puasa. Bibirnya tidak puasa. Cuman perutnya yang puasa. Gagal dalam memahami puasa. Dosa diterabas terus. Yang ketiga apa? Sabar menghadapi takdir Allah. Tidak menggerutu. Ini yang menjadi poin penting sehingga orang mendapatkan pahala yang tanpa batas. Syaratnya bukan puasa. Saya ulang ya Pak ya. Syarat mendapatkan pahala tanpa batas yang bukan sekedar 700 kali lipat, bahkan di atas itu. Apa syaratnya? Bukan puasanya. Apa tapi? Sabar dalam puasanya itu yang disinggung. Karena di dalam surat Az-Zumar yang disebut as-sabirun, yang sabar. Bukan yang puasa. Kemudian makanya jangan sampai puasanya yang diajarkan oleh Nabi adalah jangan puasa cuman pindah jam makan. Malam yada' qaula zur wal amala bih, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa tidak meninggalkan berkata dusta dan melakukan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Ngapain kamu tinggalkan makan dan minum tapi yang Allah haramkan lanjut terus. Ini saya ulang berkali-kali dan ini yang menjadi logikanya Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif tentang hakikat puasa. Yang nanti lagi saya akan sebutkan 3 tingkatan level orang berpuasa menurut Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa? Jenengan dipikir saya tadi sudah sebutkan sebenarnya ya. Tapi ini perlu diulang-ulang logika ini supaya masuk, meresap. Makan dan minum. Makan nasi Pak. Makan roti. Di luar puasa Ramadan. Halal apa haram? Halal. Pas puasa Ramadan. Halal apa haram? Haram. Yang tadinya halal berubah jadi haram. Sekarang pertanyaan lain. Makan uangnya orang lain di luar puasa Ramadan, halal apa haram? Haram. Lah pas Ramadan, pas puasa, jadi halal apa jadi haram? Yo tetap haram, bahkan lebih haram. Kenapa makan nasi Anda tolak, makan uang orang lain lanjut? Kan tidak paham cara berpuasa yang benar. Ya Pak ya, hakikatnya jelas ya. Oke, contoh lain. Melihat, apa ya contohnya ya? Yang paling banyak ini musibah di media sosial. Melihat wanita joget-joget, apalagi tidak pakai baju penutup aurat. Banyak ya, di TikTok, Facebook, iklan aja kalau mau laku harus kayak gitu. Mohon maaf ya, iklan produk-produk kalau mau laku harus ada ceweknya. Jualan mobil nggak ada ceweknya, nggak Pak. Di tempat showroom mobil, buat apa ada cewek-cewek, nggak diganti cowok aja? Ya memang orang itu karena yang mau beli mobil biasanya siapa? Cowok, bukan cewek yang mau beli mobil.
Yang dipajang cewek-ceweknya. Padahal lagi jualan mobil, bukan jualan cewek. Oke, perbuatan seperti ini. Atau untuk perempuannya juga ya. Tidak pakai kerudung, tidak menutup aurat. Pakai kerudung tapi bukan menutup, tapi membungkus doang. Auratnya tidak ditutup, tapi dibungkus, bahkan berbentuk. Halal apa haram sebelum Ramadan? Di luar puasa Ramadan, halal atau haram? Lah terus pas puasa kok masih lanjut, halal apa haram ini? Lebih haram. Puasa tapi tidak kerudungan, puasa tapi tidak menutup aurat, puasa tapi melihat hal-hal yang haram, berarti dia tidak faham tujuan dari puasa. Ini yang ditekankan sama Rasul, sampai Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad disahihkan Ibnu Hibban dan Al-Albani, apa? Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atash. Berapa banyak orang puasa, jatah dari puasanya dapat apa doang? Dapat lapar dan haus tok. Cuman dapat itu. Sayang banget. Masa cuman untuk itu kita puasa? Makanya ada 3 level tingkatan puasa. Ini sudah saya bahas sebelum-sebelumnya. Oh, itu sudah dikasih timer ya. Aman insya Allah. 7 menit lagi. Ini belum bahas yang lain ya. Caranya Rasulullah. Keringanan yang beliau berikan. Makanan buka puasanya apa. Ini baru 5 pembahasan. Tadi saya janji 12 ya. Itu masih ada. Makanan berbukanya Rasul apa. Ya kan ya. Cara Rasul berbuka bagaimana. Kemudian keringanan yang Rasulullah berikan saat puasa. Sampai Rasulullah pernah puasa menyiramkan air ke atas kepala. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani. Kata seorang sahabat Nabi, dia diriwayatkan banyak para sahabat, aku melihat Rasulullah di wilayah Arj antara Mekah dan Madinah. Beliau menuangkan air ke atas kepalanya dalam kondisi beliau berpuasa karena beliau kehausan atau kepanasan. Tidak masalah, gerujukan Pak. Haus aku saat habis capek ngojol tadi misalnya, habis ngojek. Kau langsung mandi, biur renang ini bahaya, renang ini. Jangan. 3 level tingkatan puasa, ini penting ya. Ini paling penting dari semuanya. Alias jenengan pulang cuman bawa oleh-oleh ilmu ini, wes cukup. Dari semua ini ya. Karena ini caranya Rasulullah berpuasa. 3 level. Pertama, level puasa orang awam. Pada umumnya kayak gitu. Ini katanya Al-Ghazali dan juga kata Ibnu Rajab. Dalam kitab Ihya Ulumuddin sama Lataiful Ma'arif. Dikumpulkan dari dalil-dalil yang banyak. Tadi salah satunya dalil yang saya sebut, Rubba sha'imin hadduhu, kemudian dalil man lam yada' qawla zur wal amala bih. Ini 2 dalilnya yang jadi patokan. Jenis puasa orang awam, puasa kebanyakan manusia. Umumnya orang kayak gini. Kebanyakan kayak gini. Apa? Berpuasa dari pembatal-pembatal puasa saja. Makan, minum, jima, selesai. Yang lain tidak dihitung. Alias cara berpikirnya tentang puasa cuman berpikir iki puasaku sah atau tidak. Pikirannya cuman itu ya. Ini puasaku sah ya. Ini puasaku nggak sah ya. Cuman gitu doang. Ini puasanya orang awam. Level 1 ya. Level tingkatan pertengahan, puasanya orang khawas, orang-orang pilihan. Puasanya sudah di tahap level berikutnya, mereka menghindari segala jenis dosa. Kenapa? Karena dia bukan sekedar melihat sah atau tidak sah. Dia melihat apa? Pahala puasaku berkurang karena dosa atau tidak. Dia mikirnya bukan sekedar, oh tak santai puasaku sah. Besok pikir santai puasaku. Enggak. Dia pikir, si pahala puasaku dapat full, penuh, atau berkurang. Gimana biar full? Gimana biar penuh pahalanya? Jangan berbuat dosa. Iya kan? Jangan berbuat dosa. Itu latihannya. Ini level pertengahan orang-orang pilihan. Orang yang ketika melihat ini maksiat, tinggalkan. Itu puasa beneran. Makanya sampai Rasul mengatakan, kalau seseorang berpuasa, la yaskhab. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengangkat suara. Yaskhab kalau nggak salah. Pokoknya ada 2 larangan. Tidak boleh marah dan tidak boleh mengangkat suara ketika puasa. Apabila ada orang garai dia, mencela dia, hendaknya dia mengucapkan apa?
Inni shaim, saya lagi puasa. Saya tanya, ngangkat suara dan teriak, marah, membatalkan puasa atau tidak? Tapi bisa mengurangi pahala puasa. Level yang terakhir penutup ini, puasanya orang terpilih dari orang yang terpilih. Khususnya khusus. Orang khususnya khusus. Apa puasanya? Berpuasa dari apapun yang membuat dia lalai dari Allah. Apapun urusan dunia yang membuat dia lalai dari Allah ditinggalkan. Makanya para salaf dulu tidak heran kalau sudah masuk Ramadan, pekerjaannya ditinggal semua. Sulit ditiru ini, Pak. Ini level tertinggi soalnya, Pak. Bukan semua orang. Tokonya ditutup. Toko ya ditutup. Karena memang pola pikirnya sudah beda. Ini, Ustadz saya tidak bisa kalau saya. Memang bukan buat jenengan ini, buat orang terpilihnya terpilih. Apapun yang mengganggu dia dari mengingat Allah ditinggalkan. Saya ulangi lagi. Apapun yang mengganggu dia dari mengingat Allah ditinggalkan. Waktu menjadi sangat berharga buat dia. Nggak mau lewat 1 menit pun dia tidak mengingat Allah. Ini puasanya orang terpilih dari orang itu. Saya panjang bahas ini tentang perbedaan ibadah mahdoh dan khairu mahdoh ya di kajian yang lain karena berkaitan dengan ini. Kita akhiri dulu karena sudah 2 menit lagi kita manfaatkan untuk berdoa ya. Jangan bisa berdoa sendiri-sendiri nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena seorang yang berpuasa mendapatkan waktu mustajabnya doa ketika dia sedang berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga 1 porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.